Duin di bocah. Wih, ini terutama answer ya diperhatikan ya. Kalau engkongkong jenenge wis engkongkong malah calon ya. Ini kita umpamakan belum jadi jenazah menjelang sakaratul maut. Jadi ketika seseorang menjelang sakaratul maut, sebelum nyawa dicabut sudah ada tanda-tandanya. Di antaranya tandanya ini bibirnya ini kering. Bibirnya kering. Tapi nggak setiap orang yang bibirnya kering biar mati. Di antaranya. Terus ketika calon mayit ini orang yang taat, ini dahinya basah. Apa jenenge iki? Dahinya ini jidatnya basah. Jidatnya ini basah. Nah, ketika dahinya bibirnya kering, sampean ketika orang mau menjelang ajal, ini sudah nggak bisa nelen apapun, nggak bisa nelen. Sampean pakai kapas. Kalau ngasih minum pakai sendok ini sudah delewer lagi, sudah keluar lagi, berarti sudah tidak bisa nelen. Sampean pakai kapas. Karena di saat orang menjelang sakaratul maut ini terasa haus. Ya sampean nggak percaya, silakan sampean mati odise. Ini haus sekali. Nah di situ anak buahnya Dajjal ini menawarkan air, ditukar dengan keimanan kita. Nah, sampean ketika orang menjelang sakaratul maut ini pakai kapas, air matang, jangan air keran, malah tambah cepat mati. Air matang terus pakai kapas dibasahi bibirnya sambil dibacakan surat Ar-Ra'd. Jadi ada yang baca surat Ar-Ra'd, ada yang ngasih membasahi ini bibir. Ya intinya diminumi memakai kapas. Kalau yang jelas nggak bisa nelen ketika orang menjelang sakaratul maut ini nggak bisa nelen air. Dibasahi, jangan sampai kering. Dibasahi. Pokoknya begitu basah, dibasahi, begitu kering, basahi pakai kapas, pasti langsung kering lagi. Ini ketika orang menjelang sakaratul maut, pasti langsung kering lagi. Basahi lagi pakai kapas, pakai air yang matang, pasti kering lagi. Terus, sambil ada yang membacakan surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini tujuannya ketika dikehendaki oleh Allah meninggal supaya disegerakan dan tidak merasakan sakit, tapi pasti sakit. Nabi saja sakit, apalagi kita. Setelah meninggal, setelah ini si jenazah si orang tersebut dijabut nyawanya, ini langkah pertama, ini sendi-sendinya ini dilemaskan dulu. Kene bisa jagoni kono kon sendi-sendinya, contoh tangan. Nah, tangan. Ini jari-jarinya ditekuk-tekuk dulu. Kuwi durung dadi mayit aja ngene tangane. Nah, digini-gini, terus digini-gini. Nah, ini tujuannya supaya mayit tidak cepat kaku. Tujuannya tangannya digini-gini, jari-jarine digini-gini. Terus kalau kepala nggak usah kakinya. Nah, setelah ini meninggal dicabut nyawanya, nah kakinya terus ditekuk mana? Nah, ini tujuannya melemaskan supaya ini jenazah nggak cepat kaku. Setelah itu, ini dirapatkan. Ini kan bajunya masih nempel. Dirapatkan. Ketika si mayit ini matane melek, ini ditarik, jempol kakinya ditarik bersamaan. Nah,
jempol dudu anu. Nah, ini biasanya aku nurut, langsung merem. Kalau nggak bisa, harus pakai minyak wangi matanya. Nah, sambil membaca Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sampean tulis Bismillahi wa ala millati Rasul. Iki nggak semua orang bisa. Sing iso iku dukun-dukun tok. Sampean nggak pakai minyak wangi, nggak baca itu nggak bakalan merem. Nggak bakalan merem. Minyak wangi taruh di telapak tangan sambil diusapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nanti merem. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sampean ambil kain. Kain ini. Ini ada kain kapan yang belum digunting. Ini pokoknya bukan iki kain ambil kain. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kain. Ini apa? Ono balik. Ini punya siapa? Nah, itu kain. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Coba ambil kain sing dawa. Di situ ada enggak? Nih, mayitnya model mayit ikan lumba-lumba. Gede nemen. Nah, coba tutupi. Nah, cara setelah ini jempol dengan jempol diikat, ini jempol sama jempol ini diikat. Jempol sama jempol diikat, tapi ngiketnya ojo nganggo rapia. Ngiketnya ojo nganggo, jangan pakai rapia. Jempol sama jempol ini diikat. Kenapa diikat? Supaya mayit nanti kakinya tidak benggang. Jadi ketika dikafankan, dipakein kain kafan ini rapat. Nah, di sini kayak gini. Nah, jempol sama jempol diikat. Setelah itu, ini pakai surban atau pakai kerudung, ini digulung. Nah, coba ini. Ini belum dimandikan kan? Belum dimandikan. Nggak usah pakai gunting, diikat kan? Ini. Ya kan? Halo. Ngomongnya ustad, tapi halo. Ngono tak ora bisa. Nih. Nih setelah nyawa dicabut, jempol iki diikat, ana iketan orang iki ngono. Iya, bae sih digunting. Cuwil bae kan gua ngiket jempol tok. Nih diikat kan? Ini tujuannya supaya nanti ketika dimandikan, ini kakinya nggak benggang. Kalau sudah benggang, kaku, benggang, nanti ketika dikafankan nggak rapat. Udah tali ini ping. Nah, roh ya, lihat ya. Ini ketika sudah kalau belum meninggal, ya jangan diikat. Ini ketika sudah meninggal. Nah, setelah itu, ini bajunya ini dilepas. Cara melepas baju ketika orang sudah meninggal, jangan kayak kita ngelepas baju orang masih hidup, digunting. Makanya yang mati, arep mati ngerti mau meninggal, pakai bajunya jangan baju yang baru aja ngerti arep mati, ya bajunya sing rada elek. Karena nanti digunting. Makanya saya itu kadang terasa jengkel, Pak. Di sini ada orang meninggal.
murid-murid saya, santri-santri saya, santri-santri madrasah sudah takziah. Saya takziah mayite sing nganggo baju. Iki piye sampean ngaji ini? Dipraktekno. Wong takziah guru